Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelataran Baitullah, sesungguhnya kita sudah dinantikan kehadirannya oleh Allah. Dan kita adalah tamu yang mungkin sangat dirindukan perjumpaan dengannya untuk bisa menyampaikan setiap proposal hidup kita, lalu kita simpan dan sematkan tepat di depan multazam di Baitullah. Di sanalah segala harapan, pinta dari semua manusia di muka bumi ini akan Allah penuhi segala harapannya. Dan Allah berikan segala keajaiban-keajaibannya dari setiap tempat-tempat di mana Baitullah itu didatangkan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini saya ingin berbagi tentang dahsyatnya umrah. Mohon maaf jika malam ini kita hanya bisa membahas sampai kota Mekah saja, tapi tidak bisa meliputi kota Madinah kecuali gambarnya hanya sederhana saja yang bisa saya tampilkan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tentang betapa dahsyatnya umrah. Pergi berhaji dan berumrah adalah impian hampir semua orang. Dan setiap kita akan meletakkan posisi haji dan umrah berada pada posisi paling teratas di antara semua mimpi-mimpi kita. Kenapa demikian? Karena di sini letak kesungguhan kita sebagai seorang muslim. Apakah kita muslim yang sesungguhnya ataukah bukan? Karena di antara rukun Islam, rukun yang tersulit adalah pergi berhaji jika mampu. Dan rukun inilah justru yang akan menggenapkan pemahaman kita tentang 5 rukun yang luar biasa. Tidak cukup hanya syahadah, tak cukup hanya dengan sholat, tak cukup dengan berzakat, berpuasa. Maka cara menyempurnakan rukun Islam adalah dengan mendatangi langsung Baitullah. Dan tidak semua orang bisa mencapainya. Maka barang siapa yang memiliki impian sampai ke Baitullah, artinya dia sungguh-sungguh seorang muslim sejati yang betul-betul ingin menggenapkan dari kekuatan rukun Islamnya. Namanya juga rukun tiang, artinya satu tiang tak berdiri, dia akan lebih mudah roboh. Tapi ketika satu tiang ini kita sematkan, maka dia jauh lebih kuat. 4 tiang cukup, tetapi 5 tiang akan lebih kokoh bangunan yang berdiri. Karena itu, perjalanan umrah dan haji hendaklah menjadi impian tertinggi seorang muslim sebelum ia memiliki impian-impian yang lain. Betapapun sulit dan tak mudahnya untuk bisa mencapainya. Dulu ketika saya memimpikan bisa berangkat berumrah pun, yang saya pikirkan target saya hanya umrah. Tapi saya ingin berhaji. Tapi dengan berumrah mudah-mudahan mempermudah untuk cepat sampai ke Baitullah. Lalu memohon di hadapan Allah untuk bisa berhaji. Maka dari situlah uang yang cuma Rp1.000 dari sisihan uang belanja saya masukkan ke dalam sebuah botol. Dan setiap hari saya selalu lakukan itu. Hidup masih belum terlalu mumpuni gitu ya. Sampai akhirnya kalau sudah penuh saya pecahkan. Lalu kalau saya dengar ada salah seorang murid mengaji saya pergi berangkat berumrah atau pergi berhaji, uang itu langsung saya titipkan buat oleh-oleh kata saya, walaupun hanya sedikit sekali. Dan dalam hati saya, ya Allah ini DP saya untuk pergi berhaji. Terus begitu saya lakukan. Sampai kami pernah punya celengan besar, celengan stroberi. Di bulan Ramadan kata Abi kita pecahin yuk celengan haji anak-anak ini. Jangan Bi, ini kan buat pergi haji dan umroh anak-anak. Kata Abi, biar lebih cepat lagi kita berangkat katanya. Maka dipecahkanlah. Dan uang itu kita bagikan selama Ramadan. Waktu itu sedekah di kereta api ya, bersama anak-anak zaman dulu. Kereta api itu masih bertumpuk-tumpuk. Dan disitulah akhirnya kita merasakan betapa kemudahan-kemudahan Allah kemudian didatangkan. Uang yang dimasukkan gak seberapa, uang yang dibagikan kepada orang lain pun tidak seberapa. Tapi rupanya Allah mencatat niat berhaji dan berumrah itu lebih ditunggu oleh Allah. Dan itulah ternyata baru sekitar hampir kalau dihitung dari masa kami menabung itu 11 tahun kemudian, saya baru diizinkan Allah di tahun 2011 berangkat berumrah pertama kali. Itu pun karena hadiah dari Bunda Neno Warisman. Dan Masya Allah sejak saat itulah tidak pernah lagi meninggalkan Baitullah sampai hari ini. Mungkin ini prasangka baik saya pada Allah. Uang ribuan rupiah itulah satu lembarnya adalah DP-nya. Sehingga dibayarnya setiap tahun. Bahkan setahun bisa 3 kali pergi berhaji, berumrah. Bahkan setiap tahun bisa sampai 5 kali berumrah. Saya tidak tahu. Yang jelas ada rahasia dahsyat di balik niat berumrah maupun berhaji itu.
Nah, apa yang bisa kita dapatkan teman-teman? Mengapa kita perlu menempatkan mimpi kita untuk pergi berumroh adalah ini. Alasan mengapa Allah mengundang kita menuju ke Baitullah. Ternyata alasannya karena kita adalah orang yang bermasalah. Ketika di musim pandemi kemarin, saya diizinkan Allah berumroh di suasana Baitullah sesepi ini. Betul-betul sepi seperti ini. Kaum perempuan bisa sholat di pelataran yang padahal hampir tidak mungkin. Masya Allah diizinkan sholat dan kami berjarak. Untuk bisa bertawaf pun ini tawaf yang orangnya pada nggak ada gitu. Cuma kita doang. Setelah kita pergi mungkin masih menunggu lagi rombongan kapan lagi akan datang untuk bertawaf. Waktu itu saya juga berpikir kenapa di pandemi ini saya yang dipilih oleh Allah untuk berangkat. Begitu banyak pembimbing maskitur saat itu. Tapi kenapa Allah yang pilih saya? Ya, dan alhamdulillah saya bisa bawa adik perempuan saya. Lalu kemudian mau tahu gitu ya, umroh di pandemi itu luar biasa pengorbanan yang harus diberikan oleh para jamaah. Mereka mengeluarkan uang dengan biaya yang mahal sampai lebih dari 30 juta rupiah. Tapi mereka kekeh pengen ke Baitullah. Sampai di Baitullah, sampai di Mekah dan Madinah ternyata kami harus mengalami karantina. Karantina yang panjang, 5 hari. Baru masuk Nabawi 1 hari, sudah disuruh berangkat pulang dari Madinah pergi ke Mekah untuk segera berumroh karena pesawat di lockdown. Dan akhirnya kami pun hanya 1 hari bisa ibadah di masjid, walaupun tinggalnya hampir 1 minggu di Madinah. Tapi kami tetap berkesan dengan indahnya Madinah, yang jarak antara satu orang sholat dengan orang sholat lainnya itu 10 meter. Saking sepinya, ya, saking sepinya. Lalu kemudian kami berangkat pergi ke Baitullah pun dengan perjuangan yang berat, hampir tidak bisa berumrah. Dan Allah izinkan bisa umrah. Dengan sepinya dan ancaman pesawat di lockdown harus segera berangkat dan diterbangkan secepat-cepatnya. Waktu itu saya bawa adik perempuan saya, dia bilang, Mbak Nia, lu mah enak. Waktu umroh kemarin giliran gue kayak begitu cuma sehari, diudak-udak, lari sana lari sini biar cepet-cepet. Sampai gue kagak tahu Ka'bah itu bentuk seperti apa detailnya. Gue nggak tahu mana Hijr Ismail, gue nggak tahu mana yang namanya Maqam Ibrahim. Sa'i juga ketimpang-timpung ya, karena waktu kita naik motor. Udah nggak kasih buat doa atau lagi umrah. Itu adik perempuan saya. Terus saya bilang, seharusnya kamu merasa menjadi tamu Allah yang paling istimewa. Karena dalam sejarah pandemi ini, cuma kita yang diizinkan Allah menjadi tamunya. Dan cuma kita yang diizinkan Allah untuk melihat sepinya yang namanya Baitullah. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan diberangkatkan Allah, bukan hanya sekali 2 kali, mungkin berulang kali. Bahkan keluarga kamu pun akan berangkat, kata saya begitu. Masya Allah, pulang dari berumrah, dapat kabar, ada kemungkinan dapat warisan besar. Amin, doain ya biar lancar nih warisannya bisa ditebuskan dengan cepat. Sehingga punya peluang untuk membawa anak-anaknya berangkat ke Baitullah. Jadi ternyata selalu ada alasan. Meskipun kita diberi kesempatan di setengah pandemi itu selalu seperti buruk, ternyata hadiah di belakang itu tidak pernah bisa diperkirakan. Ya, ada apa dengan Baitullah? Alasan Allah mengundang karena kita adalah orang paling bermasalah. Bermasalah, masalah kita banyak. Seakan-akan Allah memanggil kita dengan kalimat, berangkatlah kalian ke rumahku. Ceritakan segala keluh kesahmu. Sampaikan kepadaku. Aku dengarkan serinci-rincinya semua apa yang ingin kau keluh kesahkan kepadaku. Lalu ketahuilah, sepulang engkau mengadu kepadaku di rumahku, aku akan angkat pergi semua persoalan hidupmu. Lalu engkau bahagia sepulang berjumpa denganku. Dialog batin itulah yang seringkali menguatkan kita semua untuk bisa ingin datang lagi. Karena seakan Allah memanggil kita, aku akan selesaikan semua masalah hidupmu. Lalu yang berikutnya teman-teman semua adalah ada 5 keutamaan pahala umrah yang membuat kita tidak boleh ragu. Karena dia pahala yang sama dengan setara dengan pahala jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, apa yang wajib bagi wanita untuk berjihad? Kenapa kita nggak diwajibin, kata perempuan. Kata Rasulullah, dia wajib berjihad tanpa peperangan, yaitu dengan haji dan umrah.
Jadi perempuan tuh enak. Kita nggak perlu berjihad, tapi dengan haji dan umroh sama pahalanya dengan orang yang berjihad fisabilillah. Orang yang berjihad fisabilillah itu seperti orang yang merindu datangnya syahid. Karena syahid itu nikmat katanya. Ketika Amr bin Amr merengek kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta ikut jihad dalam perang Uhud. Kata Rasulullah, ya Amr, kakimu pincang. Engkau diizinkan Allah mendapatkan rukhsah. Tak perlu ikut berjihad bersama kami. Tapi ya Rasulullah, aku ingin agar suara seretan kaki pincangku ini bisa sampai ke surga. Maka seketika Allah mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendengar seretan suara langkah kaki Amr bin Jam'ah ini untuk sudah sampai di surga. Maka Rasul pun mengizinkannya. Dan benarlah ia menjadi salah seorang di antara pasukan Uhud yang syahid di jalan Allah. Dan setelah itu dalam sebuah riwayat dikatakan seorang laki bermimpi berjumpa Amr bin Jam'ah dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Keadaanku sangat luar biasa menyenangkan. Ketika dikatakan Allah bertanya kepadaku, apa yang kau inginkan ya Amr dengan syahidmu? Ya Allah, aku minta dihidupkan kembali, lalu aku berjihad, lalu aku syahid lagi. Lalu hidupkan aku lagi, lalu aku berjihad, aku syahid lagi. Ya Allah, lakukan itu berulang-ulang untukku. Membuat Allah tersenyum mendengar perkataan Amr bin Jam'ah. Kenapa? Karena ternyata pahala orang yang berjihad lalu menjumpai syahid itu begitu mempesona. Sampai pengennya dilakukan itu berulang-ulang, dan berulang-ulang. Jadi bayangin teman-teman, nggak heran gitu kalau kita tuh pergi ke Baitullah, kok bawaannya pengen balik lagi ya gitu. Sampai udah nggak mikirin lagi uang gitu. Nggak tahu deh, pokoknya apapun akan dilakukan untuk bisa sampai ke sana. Karena memang seperti itulah gambaran orang yang berjihad fisabilillah. Bawaannya tuh kayak orang yang mau berjihad, mati, terus kok indah gitu. Indah banget, terus pengen balik lagi. Gitu. Ya itu keindahan dari Baitullah. Yang kedua adalah bisa menghapus dosa lalu mendapatkan balasan surga. Ini jelas. Jarak antara satu umrah dengan umrah lainnya akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Demikian juga dengan umrah. Ya, apalagi kalau umrahnya sering ya, mudah-mudahan Allah kasih ampunan. Kadang saya juga antara roja dan khauf, antara rasa berharap tapi juga takut gitu. Kok disering banget ya diberangkatin umrah, jangan-jangan takutnya saya ini orang yang diuji gitu ya. Orang yang diuji untuk lupa bahwa antara umrah dengan umrah yang lain itu menghapus dosa, atau jangan-jangan aku memang orang yang paling banyak dosa sehingga harus ulang-ulang dibersihinnya, dicuci. Kalau orang lain mungkin setahun sekali atau 10 tahun sekali bisa umrah karena dosanya bisa dijagain sampai segitu lama. Tapi kalau saya mungkin dalam waktu cepat sudah banyak dosa lagi. Kadang-kala antara roja dan khauf itu seringkali bermain dalam hati orang-orang yang berangkat berumrah. Setiap umrah yang satu dengan umrah yang lain selalu berbeda pengalamannya. Jadi nggak pernah ada yang bisa expert atau ngaku saya udah pengalaman ya. Saya kemarin betul-betul mendapatkan banyak jamaah umrah yang ngerasa pengalaman, tapi saat itulah mereka zong gitu, kaget, semua sudah berubah dan mereka mengakui semua telah Allah takdirkan berubah gitu. Jadi berubahnya adalah setiap masa perjalanan umrah selalu berbeda. Yang berikutnya teman-teman semua adalah bahwa ikutilah umrah dengan haji karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi dijamin gak bakal miskin gitu. Bisa dihapuskan sampai miskinnya itu dosanya, kotornya, susahnya gitu. Itu dibersihin kayak karat yang nempel di besi gitu. Bagai emas dan perak. Sementara tidak ada pahala lain sebagai orang yang berhaji adalah surga. Makanya jangan lupa minta haji juga disertakan. Itu dia ya, bisa menghilangkan kemiskinan. Yang keempat, bisa mengganti semua biaya. Jadi ternyata pemahaman kita tentang pergi berumrah itu ngeluarin duit, sebetulnya bukan ngeluarin duit, numpang nyimpen sebentar. Diganti kata Allah, aku ganti. Baik dapatnya dengan cara reward ya, karena prestasi kita dalam berniaga, baik itu karena dihadiahkan orang sehingga kita nggak mengeluarkan biaya, tapi tetap kecipratan lipat gandanya pengembalian dari Allah. Baik dia memang dengan biayanya sendiri yang payah dia menabung.
Karena Allah menjamin mengganti semuanya. Allah akan mengganti seluruh biaya-biaya perjalanan haji dan umrah. Bahkan sampai dikatakan, bahkan dengan kelelahan dan kepayahanmu. Katanya. Jadi sampai lelahnya, payahnya di sana, itu semuanya diganti. Payahnya ngegendong sejadah buat saudara-saudara yang pengen dibagiin. Payahnya ngegotong kurma yang kita belanja jauh-jauh dari sana untuk saudara-saudara kita. Itu sampai dikembaliin. Belum lagi pahala payahnya beribadah gitu. Ya, yang jelas-jelas ngeluarin uang kan tuh belanja oleh-oleh. Ya gimana nggak diganti sama Allah? Orang kita belanja oleh-oleh juga bukan buat diri kita sendiri ya, tapi memang buat orang lain. Yang dibayangin tuh kalau lagi belanja tuh, buat sini cocok nih, buat sini cocok nih. Nih kalau pulang kayaknya dia seneng nih, tersenyum nih kalau dikasih gitu. Ya saya pun walaupun udah berkali-kali tetap aja belanja oleh-oleh mas sering gitu. Gak pernah enggak ya sampai dikenal sebagai pembimbing paling jagonya belanja gitu ya. Karena memang otak kita tuh gini, yang ini belum kebagian ini nih, si ini kayak belum pernah dikasih ini nih gitu. Jadi selalu saja berulang-ulang mengeluarkan biaya itu. Kenapa saya rela aja keluarin biaya itu, biaya ongkos belanjanya, karena memang yakin bakal dibalikin. Bukan cuma itu, pahala digantikannya biaya itu sampai melipat gandakan setiap 1 dirham menjadi 1 juta dirham. Sok aja dihitung gitu ya, kita ngeluarnya berapa ratus juta gitu. Maka tinggal dikaliin jutaan aja 1 juta lagi. Sebesar itu pula Allah mengembalikannya. Dan cara Allah mengembalikannya mungkin bukan dengan cara seperti ujuk-ujuk uang itu datang, tapi Allah membuat sebuah mekanisme perjalanan rezeki yang begitu mudah dan ringan. Entah itu perniagaan kita jadi lebih laris dari sebelumnya, entah itu dibuatnya kita menjadi lebih smart gitu ya, dapat ilmu tentang rahasia menguak pintu rezeki gitu. Sehingga ngelihat rezeki itu kayak tinggal nyomot-nyomot doang gitu ya. Atau dikasihnya kita cakrawala ilmu bertemu dengan orang yang ahli mengajarkan kita menjual sebuah produk menjadi celing gitu ya, kayak orang kun fayakun laku begitu ya. Itu kan cara Allah. Itu bentuk cara pengembalian Allah. Jadi jangan pernah merasa kita ngabisin duit banyak nih keberangkatin umroh buat keluarga, kagak balik modal gitu. Enggak, pasti dibalikin gitu. Lalu yang berikutnya doa yang makbul saat menaikkan umroh itu pasti diberikan. Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang menunaikan ibadah haji dan berumroh adalah delegasi Allah. Wah, Masya Allah dibilangnya. Delegasi Allah, dutanya Allah. Namanya duta ya pasti diperlakukan dengan luar biasa, posisinya istimewa. Ketika Allah menyeru mereka, maka mereka memenuhi panggilannya. Dan ketika mereka meminta kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Ya, jadi Masya Allah inilah yang membuat kita kepengen banget datang bolak-balik terus-menerus sampai ke Baitullah. Nah, ada apa sih sebetulnya dengan Baitullah sampai sebegitunya gitu ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, inilah sejarahnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan putra yang dicintainya dan istri yang dikasihinya, setelah Siti Hajar wafat, peristiwa pertama yang dihadapi Ismail adalah menerima takdir peristiwa penyembelihan dirinya yang Allah ganti dengan sebuah kibas, ya, domba besar yang menggantikan posisi dirinya. Lalu kemudian Ibrahim pergi kembali meninggalkan Ismail sendirian. Ibunya sudah tidak ada, si kecil ini tumbuh besar dan dewasa. Dia pun menikah. Ketika menikah, ternyata istri yang dijumpainya sering berkeluh kesah. Kata Ibrahim alaihissalam, ganti palang pintumu. Segeralah Ismail menceraikan istrinya. Lalu ia menikah lagi. Dan Ibrahim kembali datang kepadanya. Dan ternyata istri yang dipilihnya ini sangat qanaah, sangat menerima kecukupan. Persis seperti ibunya Siti Hajar. Selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Sehingga Ibrahim mengatakan, tetapkan palang pintumu dan kokohkan ia bersamamu. Artinya ayahnya ridho dengan kehadiran menantunya yang mirip sekali dengan ibunya yang bernama Siti Hajar ini. Sehingga akhirnya Allah pun menugaskan kepada sang pemuda dan juga ayah yang merupakan ayah kenabian ini bertugas untuk membangun Baitullah. Dan di sanalah Baitullah itu didirikan dengan kedua tangan manusia mulia, tegak berdiri, besar, kotak persegi 4 panjang, persegi panjang dulu itu bentuknya.
Dan Ismail karena dia masih muda, belum pandai ya, dan konon katanya belum terlalu pandai untuk membuat bentuk yang sangat simetris seperti ayahnya, sehingga ia berbentuk agak sedikit melengkung gitu. Dan kita kenal sekarang dengan istilah hijr Ismail, kamarnya Nabi Ismail gitu. Nah disitulah Ka'bah berdiri. Dan usai mendirikan Ka'bah, dalam salah satu ayat Al-Quran surah Al-Hajj, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak ya. Coba lihat. Konteks ayat ini tuh kayak apa ya, random banget gitu, random banget. Jadi Allah suruh panggil manusia untuk berhaji, Allah ceritain tuh detail. Ada yang jalan kaki, oh kita lihat kemarin ada jamaah haji jalan kaki ya, bawa gerobaknya gitu ya dari negeri yang jauh sampai, itu bikin nangis gitu, kita juga nangis ngelihatnya. Sebegitunya pengen pergi berhaji. Ada orang Indonesia naik sepeda dia untuk pergi berhaji. Jadi sampai dibilang seperti orang mengendarai unta yang kurus datang dari segenap penjuru. Pokoknya gimana caranya bisa haji. Dan Allah sudah isyaratkan orang-orang model gitu sudah direkam dalam Quran. Nah kira-kira kalau kayak kita nih mau nggak gitu berjuang sampai kayak begitu gitu. Ngotot kejar reward gitu, ngotot kejar targetnya. Supaya apa? Supaya betul-betul kita termasuk orang yang dipanggil ini ya, diserukan untuk sampai ke Baitullah. Supaya mereka menyaksikan. Nah di sini bilang menyaksikan manfaatnya. Biar lu lihat nih manfaatnya kalau ke Baitullah. Ya, pasti kamu akan bisa bercerita tentang sesuatu yang gak bisa diceritain sama siapapun. Pokoknya amazing aja deh, amazing. Kita bilang dahsyat deh pokoknya. Ya saking Baitullah itu punya manfaat yang banyak gitu dari segala pandang apapun gitu. Dan kata Allah supaya kamu banyak menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Atas apa? Rezeki gitu. Ternyata ya nyebut nama Allah bisa datengin rezeki gitu. Ya rezeki berupa apa? Binatang ternak. Nah binatang ternak kan bisa macam-macam terjemahannya. Bisa perusahaan, bisa punya mobil, bisa dari binatang ternak itu menghasilkan rezeki-rezeki yang lain. Karena dari ternak mungkin bisa melahirkan perniagaan berupa tumbuh-tumbuhan. Dari ternak bisa menghasilkan olahan makanan. Dari ternak bisa menghasilkan pakaian. Macam-macam gitu. Jadi dari sini saja sudah banyak isyarat kalau nggak ngebet gitu. Saya bilang kalau orang sampai kagak ngebet pengen berangkat haji dan umroh itu keterlaluan gitu, keterlaluan. Karena saking menggiurkannya sampai Allah bilang, aduh tahu nggak sih kamu ini nih aku manggil orang ke Baitullah tuh sampai ada yang ngotot jalan kaki, naik onta kurus, gitu. Semuanya datang dari banyak penjuru supaya dapat manfaatnya. Lalu kemudian disebut nama Allah langsung Allah kasih rezeki. Nah, rezekinya berupa binter ya, binatang ternak. Binatang ternak yang bisa diterjemahkan dengan banyak sekali analogi dari binatang ternak. Lalu kemudian Ibnu Katsir meriwayatkan yang dimaksud dengan menyeru manusia itu adalah serulah manusia untuk melaksanakan haji ke rumah ini atau ke rumah Allah, ke Baitullah, kami yang akan perintahkan kamu membangunnya. Jadi ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim setelah selesai membangun, ya Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Maka Ibrahim pun berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah saya menyampaikan seruan itu kepada manusia, sedangkan suara saya ini tidak bisa mencapai mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, serulah kamu dan akulah yang akan menyampaikannya. Maka Ibrahim pun menaiki ke puncak bukit Abu Kubais atau bukit Kubais ya. Puncak Kubais ini ada yang mengatakan juga naik ke atas puncak bukit Marwa Safa karena memang Safa ada dekat dengan wilayah Gunung Kubais itu. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan dia memang naik ke atas batu makomnya ya. Jadi kan ada batu makom Ibrahim itu dulunya batu itu konon katanya bisa naik turun seperti lift ya. Jadi bisa turun kecil begitu lama-lama batu Ka'bah itu dibangun lebih tinggi dia naik. Maka kita jumpai batu yang ada di makom Ibrahim ya, itu batunya agak lebih tinggi dari posisinya karena memang itu kayak lift katanya bisa naik turun gitu. Naik turun supaya bisa Nabi Ibrahim tuh
mudah untuk menjangkau ketinggian bangunan Ka'bah yang sedang dibangunnya. Ada yang mengatakan pula beliau menyeru dari situ. Gitu. Maka ketika itu Nabi Ibrahim, ya kita ambil yang dari atas Bukit Kubai saja karena memang lebih dekat dengan sofa, prediksi sebab dari sofa. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah yaitu Baitullah. Maka berhajilah, berziarahlah kalian kepadanya. Maka setelah Nabi Ibrahim mengumandangkan seruan itu, semua bukit, gunung merendahkan dirinya. Sehingga suaranya mencapai seluruh permukaan bumi. Bayi-bayi yang masih di dalam rahim dan di tulang sulbi dapat mendengar seruannya. Dan segala sesuatu yang mendengar suaranya menjawab, baik batu-batuan, pohon-pohonan, dan lain sebagainya, didengar pula oleh semua orang yang telah Allah catat bahwa ia akan mengerjakan haji sampai hari kiamat. Ya, Masya Allah. Apa jawaban mereka katanya gitu? Jawaban semuanya nih. Bukit bicara, gunung bicara, bayi semua bicara. Mereka mengatakan, labaik Allahumma labaik. Labaika la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Jadi kita ini dulu nih sudah pernah labaik rupanya. Ketika kita masih dalam sulbi. Nah, sulbi ini gambarnya. Sulbi itu tulang ekor. Nah, tulang ekor inilah tulang ekor yang dalam hadis dikatakan ada bagian dari tubuh manusia yang apabila ia terkubur maka ia tidak akan pernah musnah. Itu adalah tulang ekor, sulbi manusia. Dan kelak dari sulbi inilah ketika seluruh jasad kita hancur, hanya sulbi inilah yang masih utuh. Dan Allah akan membangkitkan kita dari sulbi ini, tulang ekor. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya belajar tentang ilmu kuantum biomekanik ya. Alhamdulillah sudah sertifikasi kemarin. Untuk bisa lulus uji kompetensi sebagai terapis biomekanik. Dan ternyata di antara hampir seluruh jenis penyakit gitu, yang terjadi atas manusia adalah disebabkan karena kelainan bentuk tulang sulbinya. Ya, kalau posisi tulang sulbi terlalu masuk, terlalu keluar, itu semua menimbulkan efek penyakit yang bisa sangat membahayakan. Bisa sakit Down syndrome, autis, kejang syaraf gitu ya, kejang jantung, hanya gara-gara masalah tulang ekor. Dan ketika posisi tulang ekor ini diposisikan kepada posisi yang sebenarnya, dikembalikan struktur tulang belakangnya agar tegak, sebagaimana pertama kali Allah menciptakan, dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah. Nah, begitu bentuknya mudghah itu ada otak, ada tulang belakang, ada tulang ekor. Jadi 3 perangkat utama itu yang menjadi sumber manusia itu ditegakkan. Jadi kalau manusia bisa disembuhin dengan kekuatan tulang ekor, tulang belakangnya dirapihin, otaknya udah pasti benar gitu ya. Otaknya pasti benar pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas sebuah organ. Jadi ketika kita itu posisinya masih ada di sini nih gitu ya, tempat disimpannya cikal bakal manusia itu ada di tulang ekor inilah, maka kita sudah pernah mendengar suara, lalu pernah menjawab labaik Allahumma labaik. Jadi mengapa kita tidak segera mewujudkan mimpi untuk langsung betul-betulan labaik Allahumma labaik. Jangan cuman ketika dulu masih di tulang sulbi, kita nggak ngerasain langsung soalnya. Itu kenangan masa lalu yang direkamkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ini. Bahwa setiap bayi yang dalam rahim ibu bahkan sampai ke dalam tulang sulbi tadi, tulang ekor itu juga sampai menyeru. Masya Allah. Yuk kita mulai dengan deril ya, menapaktilasi Baitullah langsung dengan lisan kita. Yang berikutnya tentang rahasia ucapan talbiyah. Ternyata sekali ucapan talbiyah itu bisa dijanjikan surga. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, tiadalah seorang mengucapkan kalimat talbiyah atau mengucapkan takbir melainkan akan dijanjikan dengan kebaikan. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah juga dijanjikan dengan surga? Iya, talbiyah itu bisa membuat kita mendapatkan surganya Allah. Itu ya kalau udah pokoknya saya karena udah sering berulang-ulang begitu ya. Itu kemarin kita mendarat di kita mengambil mikot di Yamlam-Lam terus langsung jalan itu
udah labbaik Allahumma labbaik, ya nangis lagi gitu. Karena itu ngebayangin peristiwa saya itu dulu disulang tulang sulbi, sekarang saya udah lahir, sekarang saya tambah tua gitu ya, pergi ke Baitullahnya. Terus saya bayangin semua alam semesta, pohon-pohon, batu-batu, tanah, sebelah kanan, sebelah kiri, ikut-ikutan membaca talbiyah. Ya kita berimajinasi aja gitu ya, berimajinasi. Bahwa sekarang nih ketika saya talbiyah ini, oh semua juga lagi ikut-ikutan. Ya ada suara-suara di alam semesta ikutan talbiyah. Makanya Utsman bin Affan ketika dia pergi berumrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memilih untuk membaca talbiyah itu dari kota Madinah sampai kota Mekah sampai tidak putus hingga suaranya menjadi parau katanya. Saking suara talbiyah ini bisa menjanjikan kita masuk surga. Sehingga biasanya kalau jamaah sudah mulai lelah, terutama kalau umrah itu dari Madinah menuju Mekah tuh lama tuh, 4 sampai 5 jam ihramnya ya. Jadi lama sekali. Nah itu kadang-kadang saya selalu minta kalau perlu tidur pun sambil talbiyah gitu ya. Tidur pun sambil talbiyah, jangan sampai lupa. Saking kita pengen selalu berada, seluruh alam semesta itu mengucapkan talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Masya Allah. Yang berikutnya teman-teman adalah ini. Ya, ini menarik sekali. Jadi ternyata saya baru menyadari bahwa mencari kembali literasi kenapa tanah haram itu batas-batasnya ditentukan seperti batas miqat ya, miqat. Miqat kita Indonesia dari Yalamlam. Miqat dari Madinah Zulhulaifah atau Bir Ali. Mikot dari Kornul Manajil ini wilayah Taif ya, atau Datur Irak ya, dari Irak gitu. Ini juga adalah wilayah yang agak berdekatan. Ini adalah wilayah mikotnya orang-orang yang datang dari wilayah Taif ya. Lalu kemudian ada juga yang datangnya dari wilayah Eropa ya, dari Turki. Saya pernah ambil mikot dari wilayah Turki yaitu di Juhfah ya. Di Juhfah ini wilayah mikotnya. Nanti ada di dalam kota Mekah juga ada lagi sedikit agak pinggiran ada Hudaibiyah, ada kemudian bukan Kornul Manajil, Jironah, lalu kemudian ada juga batas yang lain Tanim ya di dalam kota Mekahnya, masih di wilayah luar sini. Nah ternyata bentuknya itu adalah elips teman-teman, elips. Setelah dikaji dalam sebuah kajian mengapa bentuk dari batas tanah haram itu adalah berbentuk elips. Ternyata ketika Allah memerintahkan agar terjadinya peristiwa tawaf gitu ya, di melingkari Ka'bah ini, saat itu negeri yang bernama Mekah ini sangat panas sekali, sangat panas. Ya penuh dengan segala macam masalah gitu. Lalu kemudian diusir gitu ya. Nabi Ibrahim dengan berdoa kepada Allah, Allah mengusir gitu ya, mengusir setiap gitu, segala keburukan tanda kota Mekah dengan cara melindunginya, diturunkannya para malaikat untuk bertawaf ya, untuk bertawaf. Nah, bentuk tawafnya seperti ini gitu. Ya, seperti mikot ini. Yang jika ditarik garis ya, dari Masjidil Haram ke arah utara ya, arah utara nih ke atas itu 7 ya. Misalkan anggapnya arah utara. Ini karena kita terbalik ya. Ini adalah 7 kilometer. Maka ke arah selatan itu 13 kilometer. Ya, kurang lebih begitu. Ke sini 25 kilometer, ke sini 25 kilometer gitu, barat dan timurnya. Jadi kebayang bentuknya, ada yang mengecil, ada yang membesar. Dan itu adalah bentuk tawafnya alam semesta ternyata gitu. Ini dia. Alam semesta itu bertawaf mirip seperti ya energi pusaran Ka'bah yang juga berbentuk elips. Jadi kalau teman-teman nanti sampai di Mekah Madinah ngebayanginnya, oh itu negeri, kenapa batas tanah haramnya seperti itu? Karena itu dulu adalah jejak langkahnya malaikat yang sedang bertawaf di atas itu. Seperti itu kurang lebih. Ya kegambar ya. Jadi ya Allah, jadi kalau kita ada di sini nih, kita tuh lagi tawaf bareng alam semesta. Ini saya ambil aja gambarnya kurang lebih mirip seperti ini. Ya bentuk tawafnya. Ini teman-teman, kalau cerita tentang alam semesta dalam ilmu fisika itu, ada gerakan unik ya, ada gerakan dalam semesta. Gerakan yang pertama adalah gerakan elips, kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan spiral, dan gerakan ini adalah gerakan yang beraturan. Gitu. Beraturan. Jadi nampak sekali bahwa bentuk dari alam semesta ini adalah
sangat menyerupai gitu ya, sangat menyerupai kaidah-kaidah penciptaan juga yang ada dalam tubuh manusia gitu. Di tubuh manusia itu ada DNA yang seperti spiral, di DNA juga ada gerakan atom yang seperti gerakan elips gitu. Jadi ini betul-betul sinergitas. Makanya kenapa orang kalau pergi ke Baitullah itu dia jadi sehat ya. Karena dia sedang mengembalikan sebuah struktur alam semesta kecilnya agar seirama dengan struktur alam semesta yang besarnya. Mikrokosmik dan makrokosmik bertemu di satu titik di mana malaikat bertawaf secara terus-menerus gitu. Itu rahasia tentang batas tanah haram. Ya, Masya Allah. Nah, mari kita lihat tentang esensi, maaf saya lewatkan India, gerakan tawaf itu gitu. Ini kalau kita foto, saya tadi tuh nggak sempat ngambil tentang Baitul Ma'mur ya, saya pengen banget gambarin simulasinya. Ini kalau di sini ada Ka'bah, maka di atas itu ada Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur yang tepatnya persis berada garis lurus dengan Ka'bah yang adanya di Sidratul Muntaha. Jadi ketika Nabi Mi'raj sampai di batas namanya Muntahal Khalaik. Muntahal Khalaik itu batas makhluk, nggak boleh lagi masuk kecuali cuma sekali doang bolehnya. Di sanalah mereka akan bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Jibril berhenti sampai di batas Muntahal Khalaik. Kata Rasulullah, mengapa engkau tinggalkan aku sendirian ya Jibril? Ya Rasulullah, aku sudah pernah ke sana. Aku juga sudah pernah bertawaf ke sana dan setiap makhluk, bahkan setiap malaikat hanya diberi satu kali kesempatan untuk bisa bertawaf di situ, di Baitul Ma'mur, yang tepat persis lurus dengan Ka'bah kita di bumi ini. Sehingga Jibril tidak bisa menemani Rasulullah untuk berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu atau di Baitul Ma'mur itu ada 12 juta malaikat yang bertawaf setiap hari dengan rupa yang berbeda-beda gitu. Maksudnya karena cuma sekali mereka punya kesempatan, maka besok akan datang lagi serombongan 120 juta malaikat. Besoknya lagi 120 juta malaikat yang beda-beda lagi mukanya. Artinya memang cuma sekali kesempatannya. Makanya ketika Rasulullah sampai di batas Muntahal Khalaik, dia cerita, ketika aku menaiki langit dalam mi'rajku, aku menyaksikan warna-warni yang indah, bentuk yang sangat indah. Bentuk dan warna yang belum pernah aku jumpai di muka bumi. Itu semua adalah suara lantunan zikir para malaikat di langit. Dan aku menyaksikan alam semesta itu seperti misik yang dikeringkan katanya. Ya, jadi seperti misik yang dikeringkan. Misik itu minyak wangi yang dikeringkan. Lalu kemudian dikelilingi oleh berlian, intan katanya gitu. Ini cerita Rasul tentang keindahan alam semesta. Lalu kemudian sampailah aku di batas Muntahal Khalaik, ternyata tiba tak ada apapun kecuali sesuatu yang putih saja, sepi sekali. Maka terdengarlah sebuah suara, wahai Muhammad, mendekatlah. Wahai Muhammad, mendekatlah. Wahai Muhammad, mendekatlah, janganlah engkau takut. Maka Rasul menyadari itu adalah suara Allah, segera ia bersujud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Maka segeralah Allah mendengar sujud Rasulullah dengan memuji nama Allah itu. Allah langsung membalas dengan sholawat cintanya. As-salatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dapat sholawat paling bagus dari Allah. Salam cinta langsung. Mendengar dapat salam cinta itu langsung, Rasulullah segera membuat kesempatan ini jangan sampai lewat. Dia harus segera menjawab salam Allah agar ketika ia menjawab semua yang dijawab dengan jawaban salam itu akan mendapatkan kebaikan. Apa jawaban Rasulullah atas salawat Allah ini, salamnya untuk dirinya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina. Salam juga dari aku, dari umatku. Dia ingat kita tuh, dari umatku katanya. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga itu malaikat yang tadi aku lihat lagi tawaf dengan warna-warni dan bentuk yang indah. Dan itu juga para nabi dan rasul yang tadi ketika aku mi'raj, ketika sampai di Al-Aqsa, aku menjadi imam para nabi. Nah, aku minta ya Allah, nabi-nabi ini juga telah menjawab salam engkau. Aku ketitipan salam mereka. Aku sampaikan sekarang salam ini kepada engkau.
Jadi kalau kita lihat dialog ini, Masya Allah ya, jadi di Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha ini, ketika Mi'rajnya Rasulullah itu, kebayang ya, ada sesuatu yang sangat luar biasa kalau buat saya itu, dahsyat. Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan, lalu melibatkan kita, para malaikat, para nabi, untuk menjadi bagian yang telah disertakan dalam Mi'rajnya, ya. Mi'rajnya beliau. Ya. Jadi, makanya saya kalau lagi sholat tuh ya, pas at-tahiyatul tuh, ya Allah, saya udah nyampe langit sebenarnya, udah pernah ini. Karena Rasul yang bawa saya dulu nih. Kalau dia nggak bilang dari umatku gitu ya, mungkin aku ini nggak masuk dalam kategori orang yang dilirik sholatnya ya. Hingga menjadi besarlah harapan kita kepada Allah. Jadi kalau teman-teman sampai ke Baitullah nih ya, ini lagi tawaf nih, itu yang dibayangin kita lagi tahu di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha itu. Itu kayaknya udah syahdunya luar biasa deh. Kagak bisa diceritain tawaf itu gitu. Mau desek-desekan kayak mau orang pada kayak apa gitu, lo nggak peduli deh, sibuk aja sama diri sendiri ya. Karena bayang kita bayang itu semesta raya yang besar yang ada di langit sana, yang Rasul itu sampai melibatkan kita pernah ketemu Allah langsung meskipun hanya menitipkan salam saja. Nah, yang menarik dari perjalanan tawaf ini teman-teman adalah hikmahnya, kita boleh membaca doa. Doanya boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Boleh. Itu adalah zikir yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diabadikan dalam Al-Quran disebut termasuk kategori Baqiyatus Sholihah. Baqiyatus Sholihah ini dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, maka Baqiyatus Sholihah ini kelak akan menjadi selimut baginya di dalam kubur, yang apabila ia akan dihimpit oleh kubur, maka Baqiyatus Sholihah akan menjaganya. Apabila ia ketakutan di kubur, maka Baqiyatus Sholihah akan memeliharanya. Dan kelak Baqiyatus Sholihah bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Baqiyatus Sholihah ini pula yang diajarkan Rasulullah kepada Ali dan Fatimah, yang ketika merengek minta seorang pembantu, tapi Rasul malah mengajarkan kalimat ini. Baqiyatus Sholihah, ucapkanlah wahai Ali, wahai Fatimah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan menyelesaikan seluruh urusan rumah tanggamu. Allah, saya bilang, benar-benar tawaf itu luar biasa. Ya. Cuma modal ngikutin Nabi Ibrahim, memahami Baqiyatus Sholihahnya Rasulullah, Allah sampai menjamin siapa yang baca itu, Allah selesaikan masalah rumah tangganya. Jadi emang kadang-kadang kalau di Baitullah itu kita nggak usah ngobrol yang rumit-rumit gitu. Ya Allah, anak saya, ya Allah, suami saya nyusahin banget. Ya Allah, saya sebel bener sama mertua. Nggak usah ngomong begitu deh. Kenapa? Karena hanya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah selesai masalah kita. Masalah rumah tangganya. Semua yang paling nggak usah diceritain gitu kata Allah. Cukup kamu baca itu aku angkat. Selesai pokoknya, pulang dari situ. Itu kalau kita paham ya. Yang jadi masalah nggak semua orang yang pergi umroh itu paham bahwa itu ada kalimat Baqiyatus Sholihah. Dia pikir kagak afdol kayaknya deh kalau tawaf cuma baca begituan doang. Itu makanya zikir biasa-biasa aja ya gitu. Bunda ajarin dong, kadang-kadang saya minta kayak begitu. Ajarin dong Bunda doa yang bagaimana gitu. Biar masalah saya selesai. Udah saya kasih itu doa yang paling afdol ya, yang paling luar biasa. Kadang nganggap bahwa bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billah ini sebagai bacaan yang terlalu sederhana gitu ya. Masya Allah, padahal bobotnya luar biasa. Jangan lagi lakukan itu. Ya kalau di Baitullah tuh zikir apa aja juga bersih insyaallah maknanya ya buat Allah mah. Tuh. Nah, yang menarik ketika kita sudah bertawaf sambil zikir, sampailah kita di Rukun Yamani nih. Ciri-cirinya nanti kalau teman-teman ke Baitullah ada semacam bordiran kecil gitu ya, bordirannya kecil di sini di pinggir sini. Ya kayak list gitu, kayak list. Kecil saja, ada line gitu, ada line yang bordiran kecil. Lalu sampai di sini hanya baca tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma sepertiganya saja. Sorry, bukan sepertiga, seperempat ini harusnya saya tulis. Seperempat bagian dari Ka'bah ini, 3-nya untuk memuji Allah, yang keempatnya, bagian sudut keempatnya suruh bicara dunia dan akhirat. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang mengkhawatirkan dunia itu tidak lebih banyak daripada mengkhawatirkan akhirat.
Ya, pujilah Allah sebanyaknya, lalu engkau seimbanglah dalam urusan dunia dan akhiratmu, cukup di seperempat bagian ini saja. Gitu teman-teman, itu hikmah dari tawaf. Jadi kita lebih banyak memuji Allah. Hidup mah memuji Allah aja deh. Gitu. Gimana sih cara muji Allah setiap hari? Banyak. Gitu. Ya Allah, gitu. Bisa makan sayur, sop nih. Gitu. Ini wortel dari Pangalengan. Ini kentang dari Magetan, Sarangan gitu. Ya Allah, ini buncis gitu. Dari Cipanas, garam dari Sumeneb, daging dari Switzerland gitu. Nyampe ke rumah saya, ya Allah gitu. Begitu itu kurang lebih. Ingat Allah tuh begitu gitu. Sampai di setiap kesempatan tuh yang kelihatan Allah doang kan. Jadi apapun yang kita lihat tuh Allah, maka kita akan senang. Dan itu adalah makomnya siapa teman-teman, tahu nggak? Makomnya muqarrabin, muqarrabin. Jadi gini, level iman itu ada 3. Yang kita targetin tuh mutakin. Mutakin itu cirinya gampang. Kalau pulang umroh, dia ibadah wajibnya rajin, ibadah sunnahnya rajin. Itu mutakin baru. Nah, ditingkatkan kualitas iman kita sampai level yang kedua, terdekat dengan Allahnya, yaitu al-abrar. Orang yang sering sekali berbuat kebaikan. Ciri-cirinya adalah kalau dia menjalankan ibadah sunnah, jika tiba-tiba ia meninggalkan ibadah sunnah, maka ia menangis seperti kehilangan ibadah yang fardu. Menangis seperti kehilangan ibadah yang fardu. Sedihnya luar biasa. Aduh ya Allah, lupa sholat malam, kesiangan ya Allah. Ya Allah, sholat duha tadi berlalu saya nggak sempat ya Allah. Dia kehilangannya kayak kehilangan yang fardu, yang wajib. Ya. Itu al-abrar. Nah yang paling menarik adalah al-muqarrabin. Muqarrabin itu yang dia beribadah kepada Allah bukan soal wajib dan sunnah. Tapi dia melihat Allah dalam setiap peribadahannya. Ibadah sepanjang hidupnya. Bangun tidur, makasih ya Allah, hidup. Lihat air minum, makasih ya Allah, air putih seger banget. Apapun itu jadi makasih gitu sama Allah itu. Nah itu muqarrabin. Nah di sinilah kita bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah sampai ke level muqarrabin, insya Allah. Ya. Saya sampai jam berapa ya? Kalau udah ngomong ini keasikan nih. Sampai jam berapa Kang Wildan? Aman Bun, aman. Lanjutkan Aman, Bun. aman. Oke, siap. Ini baru Mekah aja nih ya, saya nggak sempat ke Madinah nih. Bagi-baginya. Nah, yang berikutnya adalah dari sudut Ka'bah ini ada bagian yang paling favorit ya. Ini enak nih. Ini zaman saya lagi pandemi nih kayak begini nih. Ngelihat pintu Ka'bah tuh jelas gitu ya. Ada tangga-tangganya. Ada multazam nih di sini nih. Multazam nih pintu Ka'bah, di sini ada Hajarul Aswad. Kalau lihat gambar ini kayak gini. Nah, inilah multazam. Ini multazam ini. Kita naik sedikit ada tangga bisa nempelin. Sunnah Rasulullah SAW adalah tangan kita menempel, badan kita nempel, kepala kita miring ke kanan. Itu sunnahnya. Lalu memintalah kepada Allah. Itu sunnah di multazam. Tapi sekarang ya waktu lagi pandemi kayak gini. Tapi kita kagak bisa kayak begitu soalnya semua dikurung pakai border ya. Cuma bisa ngeliatin doang lah, kosongnya tuh kayak begitu. Kebayang ya, enak banget kalau bisa kayak begini. Nah ini biasa sekarang berdesak-desakan seperti ini. Ya sekarang sudah dibuka bebas, berdesakan seperti ini teman-teman. Nah inilah tempat favorit ya, tempat terbaik yang menjadi impian semua orang untuk sampai ke multazam. Karena disinilah doa ini ijabah. Nah ini pintu Ka'bah, ini Hajarul Aswad. Nah ada apa dengan multazam? Karena ini tempat yang sering diburu sehingga kita para jamaah umrah sering mengira harus dekat-dekatan di sini atau nempel sampai kayak begini. Ini maunya kita nih bisa kayak begini, tapi kan perjuangannya luar biasa. Itu. Nah ternyata yang disebut dengan multazam, areanya itu bukan cuma ketika menempel seperti Bapak ini, seperti Askar ini, bukan. Bukan pula yang berdiri paling depan sini dekat Hajarul Aswad, bukan pula seperti itu. Yang disebut multazam adalah seperti irisan sepotong pizza. Gitu. Selama engkau duduk di ujung sini masih bisa lihat multazam, maka kau sedang menghadap multazam. Selama kau ada di sudut ke kiri, kalau kau bisa lihat katanya, yang namanya arah multazam gitu, maka kamu sedang di multazam. Sama di depan sini juga sama. Jadi persis sepotong pizza. Mau diletaknya kita terjauh atau terdekat, tetap sedang berada di hadapan multazam gitu.
Jadi teman-teman nanti nggak usah berdesak-desakan di sini kalau pergi umrah. Kalau memang tidak memungkinkan, apalagi fisik tidak sehat gitu ya. Udah duduk di depan sini atau di ujung sini, ujung kanan kiri, itu selama melihat multazam, sudah pasti kita sedang berada di multazam gitu. Ya, ini dia yang perlu kita fahamkan kepada umat gitu. Ya alhamdulillah insya Allah sekarang tuh pergi ke multazam rada gampangan ya, rada gampangan. Setelah ada beberapa rute perjalanan itu, ada yang di border menuju Hijr Ismail, sehingga relatif area Ka'bah ini menjadi lebih gampang untuk didekati ya, dicium, dideketin lah gitu ya. Ke arah pintu Ka'bah ini lebih dekat ya. Kemarin saya beberapa kali lebih mudah memang. Mudah-mudahan nanti pas teman-teman berangkat juga kondisinya masih sama ya. Oke, yang berikutnya adalah ini teman-teman. Nah, ternyata di multazam inilah ada sebuah doa yang ajaib gitu kata saya. Yang di dalamnya ini nih, di multazam orang berebutan ini, ternyata Nabi Adam alaihissalam, kan memang Baitullah itu sudah diletakkan sejak zaman Nabi Adam ya. Nah, Nabi Adam itu berdoa di multazam tepatnya di sini ini dengan doa, ya Allah, Engkau maha mengetahui segala apa yang aku rahasiakan dan segala apa yang aku lakukan secara terbuka. Dengarlah dan terimalah pengaduanku. Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku dan segala apa yang ada padaku. Ampunilah dosa-dosaku. Engkau maha mengetahui segala apa yang aku perlukan. Berikanlah kepadaku apa yang aku minta. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang memenuhi hati dan keyakinan yang mantap serta benar, sehingga menyadarkan aku. Kecuali apa yang telah kau pastikan untukku, dan menyadarkan aku sehingga aku rela atas apa yang kau tetapkan atasku, sebetulnya begitu. Ya. Setelah berdoa Allah turunkan wahyu nih. Allah menurunkan wahyunya. Dalam salah satu hadis katakan ini, wahai Adam, kau telah berdoa dengan beberapa permintaan. Aku penuhi semua permintaanmu. Dan siapapun dari anak-anakmu yang berdoa seperti doa yang sama denganmu, ya, pasti aku hilangkan keresahan dan kesedihannya, dan aku kembalikan apa yang hilang daripadanya. Dan aku cabut dari hatinya perasaan miskin. Dan aku jadikan kaya ia dalam kenyataan. Dan aku sukseskan perniagaannya untuknya dari segala perniagaan apapun. Sehingga kekayaan dunia berdatangan kepadanya walaupun tanpa ia kehendaki. Masya Allah. Jadi ternyata ya ketika ada doa Nabi Adam alaihissalam, ini sebetulnya doanya doa yang juga dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bagaimana kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min anusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu gitu. Kan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa-apa yang aku ketahui, yang aku rasakan, akan yang terbuka, yang enggak terbuka gitu. Ya, apa yang kita lakukan ini, itu doanya Rasul juga sama gitu. Nah, kalau kita pakai formatnya doa Nabi Adam ya seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kita pakai format ini, maka insya Allah katanya Allah cabut kesedihan kita, resah kita, sampai Allah cabut perasaan miskin. Ini penting. Karena kita suka orang miskin gitu. Makanya kenapa orang yang pulang haji umroh selalu beda hasilnya. Kualitasnya angkatan dia merasa lebih kaya dari sebelumnya gitu. Bahkan sampai Allah berikan kekayaan, yang kekayaannya itu dari segala pintu, dari segala jenis perniagaan, jaminan Allah ya. Pokoknya perniagaan apapun Allah kasih pokoknya gitu. Lalu kemudian menarik berdatangannya segala kekayaan dunia itu kepada, sampai dia pun gak menghendaki. Maksudnya gini, perasaan gue gak minta deh kok dikasih sih gitu. Kok aku gak minta itu tapi kok dikasih sama Allah ya gitu. Saking kagetnya dia gitu. Sampai seperti itu ya teman-teman semua, rahasia berdoa di multazam itu seperti itu. Makanya kenapa kalau saya di multazam itu saya nggak banyak cerita tentang persoalan hidup gitu. Tapi saya langsung kontekstual doa Nabi Adam inilah yang saya sampaikan. Minta ampun. Ya Allah, Engkau tahu yang aku tahu, yang Kau ketahui Engkau tahu apa yang aku tahu, butuhkan, aku perlukan, aku minta. Terus langsung tuh saya sambungkan dengan doa orang-orang yang menitipkan gitu. Engkau tahu ya Allah permintaan kawan saya yang ada di grup ini ya Allah. Engkau tahu semuanya secara detail, segala pinta mereka. Engkau tahu ya Allah persoalan yang terjadi di tengah keluargaku, adik-adik kandungku, adik-adik iparku gitu. Sebutannya begitu, nggak pakai satu-satu ya. Jadi sebutkannya dalam bentuk kolosal gitu ya. Semuanya dibayangi di multazam dan aku yakin Engkau akan mengabulkannya. Ya. Dan biasanya saya nitipin proposal tuh di situ. Ya Allah, ini ada teman saya, hidupnya udah nggak jelas, mau bercerai ya Allah.
Aku sudah dipercayakan menjadi konsultan perkawinannya, tapi aku tidak sanggup. Ya Allah, cuma Engkau sanggup, Engkau yang sanggup untuk menyelesaikan perkaranya. Aku tinggalkan persoalan beliau di multazamu. Saya titipin tuh proposal teman saya yang sedang mau bercerai. Ketemu dia yang tadinya saya pusing mikirin, saya bujuk rayu, ketemu dia santai aja. Mbak, aku mau pindah, aku mau pisah ranjang. Ya silahkan. Saya gitu ya santai banget. Mbak, aku mau pindah rumah juga. Silahkan. Mbak, aku mau gugatin cerai. Suamiku lagi, silahkan. Saya udah begitu. Tenang aja Mbak, persoalanmu udah aku titipkan di multazam. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya juga gak mau pusing gitu ya. Berhadapan dengan persoalan saya tidak tahu bagaimana ujung akhirnya kecuali Allah yang maha tahu. Nah insya Allah saya berharap bahwa kawan saya yang sedang bermasalah pun dicabut perasaan miskinnya, resahnya, sedihnya, dan dimudahkan segala urusannya. Ini teman-teman rahasia multazam. Nah yang berikutnya adalah tentang Hajarul Aswad. Ini tempat berburunya manusia. Ternyata pemburuan Hajarul Aswad itu bukan cuma terjadi sekarang ya. Kita pengen nyium, kalau kita pengen nyium Hajarul Aswad. Kalau zaman dulu pengen nyolong ya, nyolong Hajarul Aswad. Karena apa? Karena dia adalah benda yang betul-betul menarik. Menarik karena itu benar-benar ini benda-benda apa sih gitu sampai semua orang pada demen gitu. Yaitu Hajarul Aswad. Nah, Hajarul Aswad ini teman-teman pernah dicuri. Lalu kemudian setelah dicuri, disembunyikan dan akhirnya berhasil ditebus ya oleh saya ceritakan di sini, ditebus ya oleh seorang sultan ya pada masa itu. Sang sultan mengatakan aku akan menebusnya ya, dengan biaya yang mahal. Jadi yang mencuri itu namanya adalah suku Kurmut ya, suku Kurmut. Yang meminta saat itu khalifahnya adalah Al-Muti'ilah ya, Al-Muti'ilah ya. Maka Kurmut mengambil batu gitu. Kemudian kata utusannya, biar aku coba uji gitu. Ketika diuji, direndam ke dalam air, ternyata tenggelam. Maka kata sang utusan, ini bukan Hajarul Aswad. Aku minta yang lain. Ya, diambil lagi yang kedua. Dilumuri minyak wangi, dibungkus kain sutra sangat cantik. Maka namanya Abdullah nih yang menjadi utusan, Abdullah bin Hakim. Kemudian ternyata direndam air kembali, ternyata dia tenggelam, lalu dibakar, ternyata dia pecah. Gitu. Ternyata dia pecah. Bukan batu ini yang bisa diberikan untuk ditukar dengan hartanya Amirul Mukminin. Maka akhirnya diambillah batu yang benar. Ketika diambil batu yang benar, ternyata ia terapung. Dan ketika dibakar, ia tidak terasa panas. Maka kata sang utusan, inilah dia batu kita. Maka Kurmut pun, sang suku Kurmut itu, pemimpin Kurmut itu heran. Dari mana engkau tahu bahwa batu yang satu dan kedua itu palsu dan batu yang terakhir ini batu yang asli? Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya, bahwa batu Hajarul Aswad itu adalah batu yang jika dibakar ia tidak panas dan jika ia dikenakan air ia tidak akan pernah tenggelam mengapung, dan ia adalah bisa menyembuhkan pokoknya bukan menyembuhkan, dia bisa menjadi sebuah medan magnet besar ya, medan magnet besar yang luar biasa dari Hajarul Aswad ini. Maka dalam riwayat dikatakan pemimpin Kurmut yang telah mencuri itu akhirnya kelak dia akan meninggal dunia disebabkan penyakit lepra ya. Jadi badannya tahu-tahu habis sampai hilang gitu ya, sampai badannya itu hilang dan musnah. Matilah ia disebabkan digerogoti penyakit yang menggerogoti semua organ tubuhnya. Jadi akhwat fillah yang dirahmati Allah, di Hajarul Aswad ini ternyata ada cerita-cerita yang memang banyak orang dulu memburunya dan kita pun sekarang memburunya ya untuk menciumnya. Nah, batu Hajarul Aswad ini adalah batu medan magnet raksasa yang jika seseorang berputar dengan sebuah medan magnet besar lalu berputarnya berlawanan arah, coba kalau tangan kita digerakkan begini nih berarti ada hukum tangan kanan ampere gitu ya, bergerak bertawaf, maka ada energi yang naik ke atas langit. Nah, energi yang ke atas langit itu adalah energi doa-doa manusia. Ini kalau deketin Hajarul Aswad warnanya merah kayak gini. Ya, kelihatannya hitam, aslinya itu kemerahan, tapi karena memang saking penuhnya kelihatannya adalah hitam. Diberi minyak wangi yang sangat harum
Jadi ada yang bilang, wangi banget Hajar, karena emang kasih minyak wangi tiap hari gitu ya. Bisa jadi memang aslinya juga memang harum. Nah, batu meteor ya, juga ini ada batu meteor besar yang punya medan magnet yang besar, sehingga doa apapun orang yang bertawaf di sekitarnya itu menjadi lebih cepat naik ya ke atas langit. Masya Allah, Hajarul Aswad. Ya teman-teman, jika Allah izinkan kita sampai ke sini, maka beradablah ketika akan menuju Hajarul Aswad. Jangan sikut-sikutan. Pertimbangkan fisik, pertimbangkan strateginya, supaya memang kita nyaman ya, nggak merasa bersalah ketika mencium Hajarul Aswad dengan cara menyikut saudaranya, apalagi sampai menginjak-injak badan saudaranya. Nauzubillah min zalik. Ya, ini tempat paling favorit para jamaah memburu. Tapi ketahuilah, tidak lebih istimewa orang yang memburu Hajarul Aswad dibanding orang yang tidak memburu Hajarul Aswad. Jadi pernah ketika salah satu rombongan tiga raksa, diantaranya pembimbingnya itu Mas Dwi ya kalau nggak salah dari tiga raksanya, saya jumpai ada di rumah sakit pakai oksigen. Saya tanya, apa yang terjadi Mas? Saya tadi ke Hajarul Aswad Bunda, nyawa saya udah tinggal, kalau baterai handphone tuh udah 1%, kayak saya udah mau mati gitu. Saya diinjak-injak orang, lalu kemudian saya ditarik, diguyur air zam-zam oleh orang hitam, katanya Pakistan atau apa, dia bilang. Terus saya akhir tersadar dan tahu saya udah di rumah sakit. Saya sudah kurang oksigen. Lalu dia bilang gini, Bunda, ternyata hanya orang istimewa yang bisa mencium Hajarul Aswad, katanya. Lalu saya luruskan, enggak Mas Dwi, karena tidak ada hadis yang mengatakan orang yang mencium Hajarul Aswad adalah paling istimewa. Enggak ada. Semua tempat istimewa, semua tamu yang datang istimewa dengan segala ciri-ciri keistimewaannya. Jadi bukan hanya yang mencium Hajarul Aswad. Jadi penting banget buat teman-teman itu kalau nanti pergi umroh, jangan nganggep kalau pergi umroh bisa cium Hajarul Aswad, maka derajatnya lebih tinggi dari teman yang lain. Dan celakanya gitu ya, banyak orang yang sudah berhasil mencium Hajarul Aswad, ternyata niatnya bisa jadi bukan pengen merasakan perjuangan nyium Hajarul Aswadnya, tapi biar pulang pergi sampai di Indonesia punya cerita tentang perjuangan bagaimana hebatnya dia bertarung di Hajarul Aswad. Dan itu saya temui kemarin, dia di tengah-tengah jamaah. Maka saya lurusin lagi mereka di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Jangan sampai ngerasa udah bisa nyium Hajarul Aswad lalu menganggap bahwa dia menjadi beda gitu, menjadi beda. Nauzubillah min zalik. Oke, yang berikutnya adalah ini. Teman-teman, ada zikir magnet rezeki nih ya. Ini dari Pak Nasrullah nih saya dapat. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Ini tempat yang paling saya sukai zikir ini. Jadi kalau udah di Ka'bah itu, saya lihat pintu Ka'bah nih, udah saya zikir ini aja. Kan dalam hadis Rasul dikatakan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali dalam sehari, maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya segala pintu-pintu surga. Masya Allah. Jadi teman-teman, ini sudut yang jarang kita kenali dan jarang kita pelajari. Sekarang punya kesempatan itu, yuk baca. Nanti saya kirimin deh titip ke Mbak Fitri, zikirnya Pak Nasrullah ya, supaya kita ngerasain syahdunya seakan-akan sedang berzikir tepat melintasi pintu Baitullah. Yang berikutnya adalah Hijr Ismail. Nah, ini Hijr Ismail. Ini dari atas saya foto, diambil foto dari atas. Teman-teman semua, sekarang alhamdulillah mulai kemarin cara masuk ke Hijr Ismail, siapapun sekarang bisa sholat di Hijr Ismail tanpa berdesakan. Nyaman, dan sekali masuk bisa sampai lebih dari 50 orang itu masuk di dalam sini. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk antri. Ini biasanya sudah dari ujung habis Hajarul Aswad pintu Ka'bah itu mulai pada antri di sini nih. Yang perempuan ngantri nempel aja di dinding sini, di dinding sini. Ini biasanya akan masuk sekitar 20 orang perempuan masuk ke sini gitu. Nanti yang laki-laki dari pintu yang sebelah sini, sebelah kiri. Ini juga barisannya sudah mulai banyak dari sini, baris. Nanti akan masuk bisa sampai ya 20 sampai 30 orang laki-laki sholat di bagian. Jadi dibagi dua nih.
Ya, akan dibagi dua. Sebagian belakang untuk perempuan, bagian depan untuk laki-laki. Ngantri aja sing sabar. Masuk udah dijamin, dan sekalinya sholat itu betul-betul bisa ya 5 menit, dikasih waktu hanya 5 menit, tetapi leluasa. Sholatnya leluasa, doanya leluasa, nggak dempet-dempetan, nggak sakit bertarung untuk masuk ke sini. Keluarnya pun tinggal keluar dengan tertib lalu berputar lagi. Ya, Masya Allah. Jadi lebih tertib, enak sekali sekarang. Nah, apa keutamaan berada di Hijr Ismail? Teman-teman, dalam riwayat dikatakan bahwa ini diperkirakan di Hijr Ismail ini adalah makam. Dulunya adalah kamar tidurnya Nabi Ismail bersama dengan ibundanya Siti Hajar. Lalu ibunya meninggal dunia, lalu dimakamkan di sini. Ya, masih dalam Ka'bah nih, dalam Ka'bah. Lalu Ismail, Nabi Ismail pun kelak meninggal dunia. Konon katanya beliau pun dimakamkan di dalam sini. Jadi diperkirakan ada 2 makam manusia tersabar ya, tersabar dalam catatan sejarah. Sabar ya Allah gitu, Siti Hajar nggak ketemu suaminya. Begitu dia meninggal, baru Ibrahim datang. Kebayang kan? Ketemu terakhir tuh saat melahirkan gitu. Saat melahirkan. Ya, istri ketemu suami, sabarnya luar biasa. Dan tak mengubah kesabarannya. Sehingga anaknya pun menjadi anak yang paling sabar di muka bumi ini. Itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di sini hanya ada makam Siti Hajar saja. Tidak ada makam Nabi Ismail, diberikan tempat yang lain. Allah alam bisawab, tapi prediksinya mungkin ada dua-duanya. Jadi ketika kita sholat di sini, sebetulnya di sini ada makam. Mungkin akan ada yang bertanya, berarti kita sholat di atas makam gitu ya, nggak usah dipikirin ya, karena ini diperbolehkan berarti bisa jadi dianggap ya ada gitu ya, ada makam ya, bukannya makom, emang benar-benar makam. Jadi terbujurlah jasad mereka berdua ada di sini. Dalam hadis dikatakan, wahai Abu Hurairah, di pintu Hijr Ismail ada malaikat yang selalu mengatakan kepada setiap orang yang masuk dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, kamu telah diampuni dosa-dosamu, maka mulailah dengan amalanmu yang baru. Hadis lain riwayat Aisyah dikatakan, sholatlah kamu di sini jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, karena itu termasuk bagian dari Ka'bah ya. Ya, jadi memang Hijr Ismail ini dulunya adalah Ka'bah yang berbentuk persegi 4 tapi agak meleot-meleot ya. Karena ini bagian yang dibangun oleh Ismail ya, konon begitu. Nah, kemudian ketika saat pemugaran Ka'bah di masa Rasulullah muda, tidak ada lagi uang halal yang bisa dipakai atau harta halal yang bisa dipakai untuk pembangunan Ka'bah. Maka disepakati oleh mereka Ka'bah dipotong sehingga hanya ada setengah bagian itu dibentuk lengkung seperti ini. Makanya kenapa nggak boleh tawaf di tengah-tengah memotong Hijr Ismail, karena ini bagian dari Ka'bah. Ya, jadi teman-teman kalau kita masuk ke sini, ini sedang sholat di Ka'bah, dan siapapun yang masuk insya Allah diampuni dosanya. Lalu kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa suatu ketika nanti Nabi Ismail menyampaikan keluhannya kepada Allah di sini tentang panasnya kota Mekah. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ismail, sekarang aku buka hijrmu sebagai salah satu pintu surga yang dari pintu itu keluar hawa dingin untuk kamu sampai di hari kiamat nanti. Allah alam bisawab, yang saya rasakan, ini biasanya teman-teman akan merasakan sendiri, ketika kita sedang tawaf akan terdengar suara bising, orang-orang yang sibuk melantunkan zikir yang beragam, ramai sekali dan terasa berisik. Tapi kalau teman di Hijr Ismail ini, tiba-tiba semua suara itu hilang lenyap. Hilang lenyap. Lalu begitu masuk ke dalam Hijr Ismail, tambah gak kedengaran. Ruangan ini paling dingin, paling sejuk, dan paling konsentrasi buat berdoa. Masya Allah. Rupanya ini rahasianya. Karena Nabi Ismail pernah meminta diusir udara panas, dan akhirnya Allah buat dari salah satu hijrmu, salah satu pintumu, ada hawa dingin yang masuk, dan itu hawa dari surga. Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan, wahai Abu Hurairah, di pintu Hijr Ismail ada malaikat yang selalu mengatakan, kepada setiap orang yang masuk sholatlah 2 rakaat di Hijr Ismail, kamu akan diampuni dosamu, maka disarankan, mulailah dengan amalanmu yang baru. Jadi mintalah menjadi pribadi yang berbeda setelah kita keluar dari Hijr Ismail. Dan beneran loh teman-teman, biasanya itu kalau orang udah pergi umroh itu kita jadi beda banget dah. Beda gitu. Sama anak beda, ngelihat isi dompet beda gitu ya. Ngelihat apa ya, dunia tuh biasanya gaduh gitu, kita jadi kayak tenang aja gitu. Beda, jadi makhluk yang baru tuh beda. Ya, usahain masuk ke Hijr Ismail insyaallah. Nanti teman-teman kita ajak ke sini kalau bisa kita umroh bersama-sama.
Nah, yang berikutnya nih sering jadi rebutan, talang emas di Hijr Ismail. Ini dia talang emas ya. Sebetulnya ini adalah talang emas untuk mengalirkan jika ada air hujan di atas atap Ka'bah, maka dialirkan di sini ya. Jadi airnya inilah akhirnya ada talang dibuat dari emas sebagai ornamen keindahan. Tetapi banyak orang mengatakan ini kalau mau berdoa, berdoa di bawah talang emas, ini ijabah luar biasa. Kalau hujan ada airnya ngalir, tangkap airnya minum gitu. Jadi keramatin, sebetulnya bukan itu ya yang dimaksud. Tapi memang di talang emas Hijr Ismail ini karena memang adanya di bagian Hijr Ismail, sebetulnya dia menjadi hebat karena disebabkan dia ada di wilayah Hijr Ismail. Nah, Utsman bin Affan pernah gitu ya, keluar dari Hijr Ismail tepat memang dari arah talang emas ini. Lalu kemudian Utsman bin Affan bilang begini, bertanyalah kalian kepadaku, aku ini dari mana? Maka jadi Utsman tuh bilang gini, nanya dong, saya tuh udah habis dari mana gitu. Yang ngomong begitu sama sahabat-sahabatnya. Maka sahabat pun bertanya gitu, ya Amirul Mukminin, dari manakah engkau? Mengapa engkau tersenyum begitu bahagia dari satu tempat? Kata Utsman, aku baru saja keluar dari pintu surga, katanya gitu. Dan pintu surga itu ada di bawah talang Hijr Ismail gitu. Saat itu dia baru saja dari wilayah Hijr Ismail ya, dari talang Hijr Ismail, dan dia bilang, aku baru saja keluar dari pintu surga gitu. Sehingga akhirnya para sahabat dan kita semua ya sangat mempercayai ini adalah bagian dari salah satu pintu surga yang didatangi. Siapa sih yang nggak pengen kemari gitu ya? Pasti kita pengen ke sini. Baik, yang berikutnya. Ya, setelah kita sampai di situ, ini saya tadi lupa mengambil gambar makom Ibrahimnya, diselipkan makom Ibrahim. Jadi ada satu setelah Hijr Ismail ini ada bagian juga perlu kita pelajari namanya makom Ibrahim. Nah, makom Ibrahim itulah tempat di mana dulu tadi saya ceritakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sehingga si makom itu seperti naik turun kayak lift gitu. Dan sekarang itu dijadikan tempat di mana pijakan atau patokan kita akan sholat setelah kita bertawaf, artinya sholat di belakang makom Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Banyak orang yang mengusap-ngusap ya, pengen dapat barokah katanya dari ngelihat itu, padahal nggak gitu ya, nggak harus gitu-gitu amat, itu mah lihat aja lah sebagai sebuah prasasti sejarah di mana Nabi Ibrahim tuh pernah ada telapak kakinya di sana. Jadi dalam riwayat dikatakan ketika ia menginjak salah satu batu yang ada di sana, tiba-tiba batu itu amblas. Sehingga kaki Nabi Ibrahim itu ada di dalam, dan lalu Allah izinkan batu itu bergerak ke atas. Ada yang mengatakan dia melayang ya. Melayang gitu, naik turun berjalan gitu. Ketika Nabi Ibrahim sedang membangunnya. Setelah itu ia memutuskan berhenti tepat di situ. Dekat di belakang pintu Ka'bah gitu. Letak dari makom Ibrahim. Nah, makom Ibrahim itulah menjadi patokan. Watakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ya, niat sholatnya di sana. Itu ada ya. Nah, dari setelah kita berada sholat belakang makom Ibrahim, kita akan diperintahkan untuk bersa'i. Nah, sa'i inilah tempat yang paling fenomenal. Kisahnya sangat populer. Berlarinya Hajar dan Ismail. Ya, ceritanya sedih kalau kata saya. Saya itu paling sedih kalau nyetan Siti Hajar. Karena ketika Ibrahim sudah pergi menjauh gitu. Setelah dia bertanya, ya wahai suamiku, kenapa diletakkan tempat segersang ini? Gak jawab. Wahai suamiku, kenapa ditempatkan yang seorang pun gak bisa lihat kami di sini? Gak jawab Ibrahim. Sampai akhirnya Siti Hajar bilang, ya Nabiullah, ya Khalilullah, apa Allah yang perintahkan engkau meletakkan kami di sini? Allah, Allah, Allah. Cuma itu aja jawaban dari Nabi Ibrahim. Tanpa melihat sedikit pun wajah Siti Hajar yang sedang sedih. Lalu dia pergi, sedih seperti Ibrahim juga sedihnya luar biasa. Pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini. Niscaya Allah takkan pernah mengecewakanku, karena ia pasti mencukupiku. Maka Ibrahim tenang. Istrinya itu sabar, ya Allah. Dan anaknya juga sabar. Tapi tetap aja gelisah, namanya suami. Naiklah dia ke atas bukit Kubais, ngelihat itu istri dan anaknya dari kejauhan. Berdoalah, ya Allah, aku telah meletakkan anak dan keturunanku di dekat rumahmu Baitullah. Maka ajarkanlah mereka untuk ruku sujud dan diberikan makanan berupa rizki dan dibuat orang-orang di sekitarnya mencintai mereka. Sampai Nabi Ibrahim begitu, saking khawatirnya kan. Khawatir ini anak sama istri ditinggalin, ya udah saya nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih sekantung air. Dari jauh dia cuma bilang, ya Allah, itu anak keturunanku di sana.
buat mereka ruku dan sujud di Baitullah, buat semua orang yang memandang mereka mencintainya, berikan mereka rizki, itu aja mintanya Nabi Ibrahim. Dan sekarang terbukti gitu. Siapapun yang datang ke sana, sabab doa Nabi Ibrahim itu, kita itu akan jadi orang yang bisa ruku dan sujud di sana, dicintai semua orang sepulang dari sana, ditambah lagi dapat plus, dapat rezeki yang banyak berlipat ganda pulang dari umrohnya kita. Sabab doa Nabi Ibrahim. Itu ketika Ibrahim telah pergi, Siti Hajar berdua dengan anaknya, dinyalakan lentera, dipandang dari kejauhan tempat Ibrahim menghilang. Wahai suamiku Ibrahim, aku tahu engkau akan kembali lagi ke sini menjumpai anak kita. Ini adalah lenteraku. Aku menunggumu datang untuk memadamkan sendiri. Lentera ini untukku. Masya Allah. Tuh kalau udah daya yang itu tuh saya paling gak tahan dah. Ngebayangin perempuan sendirian, takutan gitu ya. Masya Allah. Ya itulah cerita yang dramatis ya di balik cerita Sa'i ini. Larilah nyari air, gak dapet. Ternyata air ada di kaki Nabi Ismail. Zam-zam, zam-zam. Berkumpullah segala kemuliaan, segala keberkahan, segala keberlimpahan, segala kekayaan. Sehingga mata air zam-zam ini menjadi memenuhi tempat di mana tempat tinggal itu kelak menjadi tempat tinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail. Lalu kelak akan datanglah Bani Zurhum yang membawa kafilah dagang, lalu melihat ada sumber air dan ada seorang perempuan dengan anaknya, mereka meminta izin untuk meminumnya. Dan Allah buat, katanya, Allah buat pandangan Bani Zurhum itu terhadap Hajar adalah pandangan penghormatan sebagai sang pemilik zam-zam. Jadi dibikin sama Allah, Bani Zurhum itu nggak tergoda, nggak tergiur, masih muda loh Siti Hajar tuh. Buat maaf ya, buat dizinahi misalkan, atau buat dikawinkan, ya, dinikahkan oleh mereka dengan perniagaan yang banyak dan menggiurkan. Enggak gitu. Dan Siti Hajar dibuat Allah pun tidak tergoda sedikit pun dengan harta kekayaan dan perniagaan dibawa oleh Bani Zurhum. Kecuali Allah telah menaklukkan pemimpin Bani Zurhum, dibuat hati mereka amat begitu hati-hati katanya. Amat berhati-hati untuk menyakiti Siti Hajar. Dibuatlah mereka sangat mencintai Siti Hajar sebagai seorang pemilik atau sang pemilik Ratu Zamzam, gitu. Sang pemilik Ratu Zamzam, disebutnya Ratu Zamzam. Dan dibuat menghormati Ismail dalam penjagaan mereka. Lalu mereka tinggal di dalamnya. Ini luar biasa. Allah jaga ya, sampai akhirnya itu menjadi negeri yang kaya raya sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah di Sofa Marwah ini, filosofinya Sofa itu jernih, Marwah itu cemerlang. Kalau pengen punya pribadi cemerlang, jadi pribadi yang sukses, maka milikilah hati yang bersih. Jadi kalau mau niat, mau apapun, milikilah hati yang baik dan bersih, insya Allah sukses datang. Tapi Marwah tak datang, ada di dua bukit tempat kita berusaha, adanya di Zamzam, di tempat lain yang tidak kita jumpai. Maksudnya adalah, kalau kamu bekerja hari ini berikhtiar, promosi produk kah, jalan ngasih semangat kah, ini sebentar lagi akhir tahun, September ini tugas kita kejar achieve, bisa sampai trip gitu ya. Kejar aja sebagai bentuk sa'inya kita. Di mana Allah letakkan zam-zamnya, biarkan Allah yang meletakkan sendiri di mana ingin diletakkan zam-zam itu berada. Karena buat Allah itu gampang. Tempatnya beda, bukan tempat ikhtiar kita. Jadi pastikan bahwa teman-teman, kalau kita ikhtiar di muka bumi ini, jangan pernah nganggap itu hasil dari jerih payah kita. Tapi hasil dari Allah memperjalankan kita. Gitu ya. Nah di sa'i ini, kita boleh, kalau tawaf itu nggak boleh batal, orang tawaf. Kalau di sa'i orang boleh batal, boleh makan, boleh minum, boleh tidur dulu kalau capek, boleh istirahat, boleh ngobrol, nggak harus zikir gitu ya, boleh. Tapi yang menarik adalah di Bukit Sofa dan Marwah ini kata Rasulullah, sesungguhnya aku berdoa di atas Bukit Safa dan Marwah lebih lama dibandingkan berjalannya. Kebayang dong, jalan 400 meter. Doanya lebih lama dari berjalan 400 meter. Berarti kan lama banget. Ini kesempatan doa yang paling banyak di sini. Makanya biasanya akan dipandu ya untuk doa bareng-bareng supaya mintanya bagus. Kalau saya gini seringnya,
Putaran pertama saya minta untuk diri saya sendiri, putaran kedua saya minta untuk keluarga inti saya sendiri, putaran ketiga untuk keluarga besar, putaran keempat, begitu terus ya. Bukan putaran tapi langkah-langkah ini, Safa Marwanya. Nah ini dia yang membuat kita jadi bisa paket-paket doanya itu kebales semua. Jangan lupa doakan Indonesia. Nah berikutnya ini, Zam-zam. Waduh saya lupa ngeklik. Nah Zam-zam itu adalah ternyata teman-teman di bawah Zam-zam, sumur Zam-zam ini ada aliran yang deras di kiri dan kanannya yang merupakan samudra Zam-zam. Jadi dia adalah lautan. Yang di dalamnya ini ketika seseorang mencoba dalam sebuah penelitian yang menelusuri Zam-zam, ternyata mereka nggak bisa menjumpai ini sebagai mata air, tapi dia merupakan lautan yang sangat luas. Kebayang nggak di atas ini Ka'bah, di bawahnya ada lautannya. Kayak Ka'bah ini kayak melayang sebenarnya gitu, kayak melayang ya di atas Zam-zam. Makanya Zam-zam itu nggak akan pernah habis. Jadi diriwayatkan bahwa Zam-zam itu ketika diminum, dikonsumsi tergantung dari niat orang yang meminumnya. Jika kamu minum untuk penyembuhan, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Dan air Zam-zam itu ada dalam al-ayatun bayyinatun, dalam Al-Quran disebut sebagai air yang paling baik, yaitu air Zam-zam. Nanti saya akan coba perbaiki materinya nih ya, tadi lupa ngeklik. Berikutnya teman-teman, ini beberapa rahasia Zam-zam, terapi Zam-zam. Ini Mas Haru Emoto memotret air Zam-zam yang didinginkan begitu sampai puncak, dan setelah di frozen kan di titik minus 2 derajat, didapat bentuk kristal seperti ini patahan air Zam-zamnya. Jadi seperti berlian yang sangat indah kristalnya, dan lebih indah dari air baik apapun katanya ya, karena bentuknya sangat unik dan menarik. Ini salah satu potret bentuk air Zam-zam yang didinginkan sampai di bawah minus, lalu kemudian begitu sampai minus 2 tuh udah mulai kelihatan bentuknya mulai pecah-pecah dan pecahan kristalis seperti ini. Ya, indah sekali. Abdullah mengatakan, saya telah melihat beliau meminum Zam-zam ya, Abdullah bin Hamdali atau Ibnu Hambal meminum air Zam-zam dengan niat menyembuhkan penyakit, lalu mengusapnya pada kedua tangan dan wajah beliau. Seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga melakukan terapi air Zam-zam. Sungguh aku dan yang lainnya mencoba menjadikan air Zam-zam sebagai penyembuh segala macam penyakit yang aneh. Dan ternyata aku sembuh dan bebas dari berbagai macam penyakit atas izin Allah. Itu Ibnu Qayyim. Jadi bisa nyembuhin penyakit yang aneh. Ketika tiba di Mekah, aku terkena demam. Ya. Lalu waktu itu aku tidak punya obat dari dokter. Aku mengobatnya dengan air Zam-zam dan mengatakan, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu meminumnya sambil membaca ayat itu berulang-ulang. Ternyata aku sembuh dengan sempurna. Selanjutnya aku selalu menggunakan air Zam-zam dalam berbagai kesempatan dan aku benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Ternyata manfaatnya benar-benar besar dan beliau juga berniat supaya bisa masuk surga dengan perantaraan minum air Zam-zam itu. Nah ini adab-adabnya ya teman-teman, mengambil dengan tangan kanan, menghadap kiblat sambil berdiri. Jadi sunahnya sambil berdiri kalau minum Zam-zam. Kan minum air apapun sebaiknya duduk, kalau air Zam-zam boleh sambil berdiri. Bahkan sunahnya berdiri. Membaca basmalah dan doa, minum sampai dengan nafas 3 kali dan minumlah sampai kenyang. Karena orang-orang munafik dan orang-orang munafik itu minum air Zam-zam itu tidak pernah mau sampai kenyang. Jadi sampai kenyang. Ntar kalau pipis mulu gimana gitu ya, gak akan pipis insya Allah. Ya, ada beberapa penemuan yang lain mengatakan, sungguh aku takut ketika minum air Zam-zam, aku takut terlalu sering buang air kecil karenanya. Aku memohon kepada Allah agar aku tidak buang air kecil disebabkan aku banyak minum Zam-zam. Ya, karena bisa ditahan gitu, bisa ditahan. Dan Allah mengizinkannya gitu. Jadi emang harus minta gitu. Baca hamdalah dan bisa berdoa sesuai dengan hajatnya. Ya saya pernah meniru para ulama yang ia ingin menjadi penghafal Quran gitu. Lalu kemudian ia mengupruk-kuprukkan gitu ya, ngambil air dikupruk-kuprukin ke kepalanya. Maka itu selalu saya lakukan sampai sekarang gitu. Saya lakukan ya, mudah-mudahan jadi ahlul Quran ya. Amin ya Allah. Nah, ini salah satu doanya yang boleh teman-teman baca. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Ini doa yang populer. Tapi selain doa ini pun boleh. Ya, jadi nggak harus pakai doa ini. Oke, itu dia, Masya Allah. Kayaknya sampai sini aja dulu. Ya, kita bisa dialog ya teman-teman. Masya Allah, betapa luar biasanya Baitullah. Jika kita betul-betul merindunya, maka kita akan datang ke sana. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.